ini keluhannya. Info kerusakan, tidak bisa spin atau ngeringkan. Waktu membilas, air keluar terus sampai tabung penuh. Dan yang ketiga, air terus keluar di saluran pembuangannya. Oke, ini dari konsumennya, keluhannya seperti ini. Oke, apa yang harus kita lakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan CEO Teknisi Kampung. Semoga bermanfaat bagi orang banyak dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Teknisi Kampung. Kali ini kita kedatangan mesin cuci satu tabung, mereknya ini SAP. Kata yang punya, mesin cuci ini tidak bisa spin atau mengerikan. Ini tidak bisa. Dan waktu membilas, air keluar terus sampai tabung penuh. Nah, ini yang kedua. Dan yang ketiga, air terus keluar di saluran pembuangan. Jadi airnya itu terus keluar di saluran pembuangan. Oke, apakah kerusakan yang terjadi pada mesin cuci satu tabung otomatis ini mereknya SAP? Kita cek sama-sama. Oke, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari tim servis kami. Dan like, share, dan komen. Oke, sekarang kita cek sama-sama apakah kerusakan yang terjadi pada mesin cuci yang tidak bisa mengeringkan ini. Oke, pertama yang harus kita cek adalah bagian water level. Oke, water level jika itu bermasalah maka tidak bisa mengeringkan. Dan yang kedua, air penuh terus masuk sampai meluber ke luar tabungnya. Itu salah satu kerusakan yang terjadi pada water level. Dan yang ketiga, air terus keluar di saluran pembuangan. Nah, kerusakan seperti ini biasanya katup atau karetnya itu yang bermasalah. Entah itu terganjal kotoran, biasanya itu peniti atau semacamnya itu, atau kotoran lainnya. Dan yang ketiga adalah karet pembuangannya itu sudah keras dan waktunya sudah dirubah. Oke, sekarang kita cek sama-sama apakah kerusakan yang terjadi pada mesin cuci mereknya SAP ini, di mana kata yang punya tidak bisa mengeringkan, terus air masuk ke dalam mesin cuci sampai meluber, dan yang ketiga airnya itu langsung keluar di pembuangan. Oke, sekarang kita cek sama-sama. Yuk. Oke, sekarang kita cek sama-sama. Nah, di sini ini keluhannya. Info kerusakan, tidak bisa spin atau ngeringkan. Waktu membilas, air keluar terus sampai tabung penuh. Dan yang ketiga, air terus keluar di saluran pembuangannya. Oke, ini dari konsumennya, keluhannya seperti ini. Oke, apa yang harus kita lakukan? Kita cek dulu, kita coba dulu. Nah, sudah power, dan kita cek coba untuk pemerasnya. Nah, ini sudah membuang, hanya mendengung, tidak bisa berputar, hanya mendengung. Ya, tidak bisa berputar, hanya mendengung dia. Oke, kita sekarang eksekusi apakah yang harus kita lakukan. Pertama yang harus kita cek adalah bagian ini water levelnya di sini. Dan yang kedua nanti bagian drain pembuangannya. Oke, sekarang kita cek satu-satu. Ini penampakan dari bagian dalamnya. Dia menggunakan
water inletnya 2. Terus di sini sudah di jumper. Switch untuk ke pintunya ini sudah di jumper. Terus yang ketiga nanti kita cek bagian bawahnya, kita coba untuk mengeringkan. Tidak ada ini ya, gangguan CT, kabelnya aman semua, tidak ada yang digerogotin tikus. Sekarang langkah yang kedua, kita cek bagian drain retraktornya atau drain pembuangannya. Motor drainnya dia membuka. Tuh. Tapi dia itu mati lagi. Habis membuka motor drainnya, dia tuh mati lagi. Coba kita coba lagi. Oke, kita mulai dari depan. Power, kita ini peras. Kita tekan mulai. Cek bagian belakang. Dan pembuangannya, motor drainnya itu membuka. Nah, tuh. Tapi dia tidak mati lagi. Jadi dia tidak narik lagi. Jadi dia mati. Apakah permasalahannya ini? Apakah ini dari modulnya atau dari water levelnya yang tidak mengirimkan sinyal ke motor drainnya? Oke, sekarang langkah pertama kita ganti dulu bagian water levelnya. Soalnya kata yang punya seperti ini tidak bisa spin atau ngeringkan. Waktu membilas, air keluar terus sampai tabung penuh. Nah, yang ini permasalahan ada di bagian water levelnya. Seperti ini. Air keluar terus sampai tabung penuh. Atau yang kedua, masalah di bagian water inletnya yang kotor, jadinya air tidak bisa berhenti otomatis. Ya, seandainya ini kotor, ini tidak bisa bekerja otomatis. Rupanya di ini kotor juga ya, di dalam itu banyak kotorannya. Oke, ini bisa terjadi dikarenakan ini bekerja, water inletnya dia bekerja, setrum sudah masuk, water inlet bekerja karena ini bergetar, tapi pas air masuk ke dalam, dia itu tidak bisa berhenti sendiri dikarenakan di dalam water inlet ini kotor. Ini bisa terjadi di masalah yang nomor 2 ini. Waktu membilas air keluar terus sampai tabung penuh. Ini bisa terjadi dikarenakan water inletnya ini yang bermasalah. Tidak usah diganti, cukup dibersihkan saja. Bagian-bagiannya kita bongkar, kita bersihkan. Oke. Dan problem yang ketiga, air terus keluar di saluran pembuangan. Nah, yang ini biasanya itu di pembuangan karetnya itu tidak menutup sempurna dikarenakan ada kotoran, peniti atau semacamnya yang mengganjal di karet pembuangannya. Oke, sekarang kita matikan. Kita coba ganti bagian water levelnya. Ini penampakan water inletnya. Di sini sudah kotor, bagian dalamnya sudah kotor. Kita bersihkan. Oke, sekarang kita buka bagian-bagiannya ini. Kita buka. Nih. Oke. Oke.
sudah terbuka. Nih, ini bagian dinamonya. Nih, bagian dinamonya. Dan di sini letak switchnya di sini. Oke. Cara membukanya ini kita pakai tang seperti ini biar mempermudah. Kita putar berlawanan dengan arah jarum jam. Ini sudah terbuka. Sini penampakannya sangat kotor ya. Ini juga kita buka. Nah, ini. Oke, penampakannya sangat kotor sekali. Kita bersihkan semua nanti. Kita bersihkan. Sekarang kita bersihkan bagian-bagiannya. Kita sikat seperti ini. Nah, di sini yang jadi rahasia ya, ini di bagian karetnya ini. Kita buka aja karetnya. Nah, ini dia penampakan bagian dalamnya. Ini di dalam itu per. Jangan sampai pernya ini hilang ya. Jangan sampai hilang pernya ini. Oh, papaan bedanya rasain. Oh, bu aku sangka papa anak. Papaan bedanya rasain. Oke, sekarang karetnya juga kita bersihkan dengan sikat. Nanti kita kasih rahasianya. Oke, di sini ada lubang. Nah, ini dia ada lubang. Lubang ini tidak boleh tertutup. Lubang ini tidak boleh tertutup. Jadi kita harus pakai ini jarum pentul untuk melubanginya. Tidak boleh tertutup. Di pinggir juga ada lubang. Nah, di sini ini tidak boleh tertutup. Oke, kita seperti ini aja, dibersihkan. Oke, sudah terbuka. Lubang kecilnya ini sudah terbuka semua. Jadi kita pasangkan lagi. Nah, di sini sudah bersih. Oke, kita pasang lagi. Ini sudah terpasang ya, sudah terpasang, sudah bagus, sudah kita tempatkan pada tempatnya. Lalu di sini juga kita bersihkan, jangan sampai pernya ini hilang. Kalau ada sikat yang dari ini Pepsodent itu, sikat gigi, ini lebih gampang. Ini kita agak ada di sini, jadi kita pakai seadanya saja. Oke, kita pasang. Jangan lupa pernya kita pasang. Lalu bagian ini jangan sampai terbalik ya, jangan sampai terbalik. Yang besi ini bagian dalam.
sedangkan yang ada karetnya ini bagian luar, ya. Nah, jangan sampai terbalik. Setelah itu kita pasangkan lagi. Seperti ini nanti jadinya, ya. Lalu kita pasangkan ke ini dia kayak gini nanti. Oke, sekarang di sini kita bersihkan. Dan kita tutup lagi bagian tengahnya dengan betul biar lubang kecil itu tidak tertutup kotoran. Jika itu tertutup kotoran, maka air itu akan masuk terus, tidak akan pernah berhenti. Sudah terbuka semuanya. Kalau sudah terbuka, kita pasang juga seperti yang tadi. Jadi di sini kita tekan karetnya itu ditekan ke bagian bawah. Kayak gini nanti, ya, kita tekan ke bagian bawah. Nah, ini sudah masuk semua, ya, sudah masuk semua. Lalu ini kan kita bersihkan. Oke, lalu kita pasangkan lagi. Sudah selesai, kita pasang lagi di sini. Sekarang tinggal kerangkanya ini kita bersihkan semuanya. Oke, sudah bersih satu, tinggal satunya. Oke, sudah agak bersih kan? Sekarang ganti di depannya. Oke, sudah bersih daripada yang tadi. Sekarang kita masukkan lagi. Oke, sekarang kita pasangkan lagi ke tempatnya. Oke, permasalahan di water inlet sudah teratasi. Oke, sekarang langkah yang kedua, di sini air terus keluar di saluran pembuangan. Oke, masalah yang ketiga, air terus keluar di saluran pembuangan. Nah, berarti di pembuangan itu karetnya itu dia itu tidak menutup sempurna dikarenakan ada kotoran atau ada sesuatu yang menghambat menutupnya karet pembuangan. Jadi karet pembuangan itu tidak menutup sempurna. Oke, apa yang harus kita lakukan? Kita cek bagian karet pembuangannya. Oke, sekarang kita buka karet pembuangannya. Ini dia. Di sini ada karet pembuangan. Nah, ini dia. Rupanya karetnya ini sudah tidak elastis, jadi ini sudah kaku. Kalau sudah kaku, kita harus menggantinya. Oke, kita harus menggantinya.
kita ganti aja biar tidak ada problem di lain waktu. Oke, tidak bisa spin, sudah selesai. Waktu membilas air keluar terus sampai tabung penuh, sudah selesai. Air terus keluar di saluran pembuangan, sudah selesai. Ganti karet. Oke. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan tetap amanah. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Terima kasih.